Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel ya, hari Jumat tanggal 29 September 2023. Kembali kami akan sampaikan materi review saham hari ini ya dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah no conflict of interest, bahwa saham yang kami review ini tidak sedang ada di dalam portofolio kami ataupun tidak sedang kami miliki ya. Jadi tidak ada kepentingan apapun, apakah untuk mencari keuntungan dari posisi beli ataupun jual ya. Jadi tidak ada bentuk kepentingan, namun tidak tertutup kemungkinan di waktu yang ke depan bisa saja kami setelah review ini memiliki saham tersebut. Pernyataan kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on, trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami. Jadi tentu saja kami berharap meminta Anda untuk melakukan riset sendiri, do your own research. Apa yang kami sampaikan sebagai berbagi informasi pengetahuan yang kami miliki dapat Anda perbandingkan dan tetap apapun yang menjadi keputusan Anda ya itu menjadi tanggung jawab Anda. Oke, di sini kami akan sampaikan eh, saham yang kami review adalah PT MNC Land Tbk ya dengan kode saham KPIG ya, kita akan baca selanjutnya KPIG. Pertama kita lihat dahulu profil dari KPIG. PT MNC Land Tbk didirikan pada tanggal 11 Juni 1910 dengan nama PT Krida Perdana Indah Graha. Pada tanggal 7 Mei 2012, perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT MNC Land Tbk. Perseroan bergerak di bidang usaha pengembangan dan pengelolaan properti komersial dan residensial di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Grup perusahaan memiliki dan mengelola area properti terpadu, mencakup gedung perkantoran, apartemen kelas atas, hotel dan resort, lapangan golf, dan villa. Portofolio properti terbesar antara lain meliputi The Westin Convention and Resort Hotel di Nusa Dua Bali. Kini perseroan fokus pada pengembangan dua proyek ikonik, yaitu KEK MNC Lido City, Pride of the Nation, sebuah destinasi hiburan daya dan gaya hidup terintegrasi seluas 3.000 hektar di Lido, Jawa Barat, yang akan menghadirkan tempat kelas dunia, hotel premium dan hotel bertema, residensial mewah, serta pusat belanja, kuliner, dan hiburan. Kemudian MNC Bali Resort World Paradise, sebuah kawasan resort mewah seluas 107 hektar di Tabanan, Bali. Selain itu, perseroan juga sedang mengembangkan beberapa hotel, proyek residensial, apartemen, dan gedung perkantoran di berbagai lokasi strategis di Jakarta dan Surabaya seperti Park Hyatt Hotel Pertama Jakarta. Perseroan juga telah meresmikan One East Penthouse and Residences di Surabaya yang sekaligus menghadirkan Oakwood Hotel dan Residence. Ya, demikian profil dari KPIJ ya. Jadi dia bergerak di bidang usaha pengembangan dan pengelolaan properti komersial dan residensial di Indonesia ya. Oke, adapun alamat KPIG ada di MNC Tower lantai 17, Jalan Kebon Siri nomor 17 sampai 19, Menteng, Jakarta Pusat. Oke, kemudian kita lanjut ke eh, laba ruginya ya. Oke. Laba rugi di tahun 2022 ya turun ya dibandingkan dengan
laba bersih di 2021 ya, di mana di 2021 labanya adalah 196 miliar, turun menjadi 178 miliar. Namun yang menarik untuk di 2023 ya, walaupun belum dapat 1 tahun ya, kita gunakan kuartal 1 dan kuartal 2. Kuartal 1 2023 labanya naik ya, dari 123 miliar di kuartal 1 di 2022 menjadi 282 miliar di 2023. Kemudian untuk di kuartal kedua 2023 juga naik dari sebelumnya di kuartal 2 2023 minus 35 miliar, artinya laba di kuartal kedua di 2022 sebenarnya tidak dalam posisi laba ya, tetapi rugi sebesar 35 miliar. Namun di 2023 untuk kuartal 2, KPIJ menghasilkan laba bersih 63 miliar. Sehingga jika disetahunkan dengan sektor sekaligus, ya, bahwa laba bersih tahun 2023 untuk KPIJ disetahunkan sekitar 689 miliar ya, naik hampir 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dibandingkan dengan laba bersih di 2022 ya. Jadi ada performance yang luar biasa, masih 2 kuartal ya di 2023 ini. Selanjutnya kita coba lihat perbandingannya ya. Sini kita lihat KPIG dibandingkan dengan Bayu, JSPT, dan ENAK. Ya, kami hanya menyorot beberapa indikator fundamental, ya, tapi tidak tertutup kemungkinan Anda menggunakan yang sama atau yang beda dengan kami ya, bebas saja. Oke, yang pertama kami melihat current PE ratio yang disetahunkan, ya. KPIG current PE ratio-nya adalah 8,62 kali ya, hanya kalah dengan Bayu yang 6,16 kali. Ya, harga dibandingkan dengan laba per sahamnya KPIG 8,62 kali, sedangkan Bayu 6,16 kali. Kemudian untuk 12 bulan terakhir, current PE-nya 13,68 kali, ya, 13,68 kali, ya, sedangkan Bayu masih paling rendah sini adalah 6,52 kali. Namun yang perlu dicatat di sini, ya, bahwa untuk yang current PE yang disetahunkan, ya, KPIJ masih lebih murah dibanding sektor dan industrinya. Selanjutnya kita lihat current price to book value-nya, ya, harga dibandingkan dengan nilai bukunya, ya. Ternyata di sini KPIG yang paling murah ya, ada 0,23 kali ya. Jadi cukup ini ya, murah ya, 0,23 kali dari nilai bukunya ya, harganya ya. Ya, jadi masih di bawah industri dan sektornya jauh lebih murah. Juga dengan emiten-emiten lain yang disandingkan dibandingkan di sini. Kemudian kita lihat net profit margin untuk kuartal terakhir ya. KPIJ mencetak net profit margin 16,45%. Jadi termasuk lebih baik ya, atau yang terbaik di antara yang diperbandingkan di sini, juga lebih baik dibandingkan industri dan sektornya. Selanjutnya return on equity untuk 12 bulan terakhir ya. Ini adalah pembelian kepada pemegang saham ya, sebesar 1,7% ya, 1,7% ya. Di sini memang ROE-nya ya masih masih yang paling kecil ya dibanding yang lain, di mana di sini yang terbesar adalah ENAK. Selanjutnya kita melihat dividen ya. Jadi ternyata KPJ ini membagikan dividen dengan batas dividen ex-date-nya tanggal 16 Mei 2016 ya. Oke, cukup lama ya. Eh, Mungkin walaupun tahun 2022 kemarin masih menghasilkan laba, ya, para pemegang saham masih memerlukan atau menilai perusahaan masih memerlukan
laba bersihnya dijadikan modal kerja ya, sebagai masukkan ke dalam laba ditahan. Ini selanjutnya kita lihat bahwa di dalam price performance ya untuk 1 tahun ya, jadi KPIJ ini sudah turun sebesar 19,28% dan untuk 3 tahun sudah turun 35,58% ya. Ya kita lihat bahwa ada peningkatan laba yang signifikan ya. Jadi kelihatan memang price-nya belum menyesuaikan ya, atau belum disesuaikan dengan perkembangan kinerja dari perusahaan. Oke, yang terakhir kami mau lihat cash from operation 12 bulan terakhir. Apakah KPIG ini mampu menghasilkan kas dari operasionalnya saja ya. Jadi ternyata KPIG ini mampu menghasilkan kas sebesar 104 miliar ya, dibandingkan dibandingkan dengan industrinya ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan sektor. Memang masih lebih bagus sektornya ya, tapi paling tidak KPIG ini mampu menghasilkan kas dari operasionalnya. Jadi kami melihat bahwa dari sisi fundamental KPIG ini termasuk baik ya. Selanjutnya yang terakhir dari analisa fundamental, kami mau lihat apakah pergerakan PE band-nya eh, menunjukkan dia under value atau tidak. Oke, untuk rata-rata PI standar deviasi KPIG ada di 94,36. Sedangkan PI-nya KPIG sekarang ada di 13,68 ya. Jadi di bawah dari min PI standarnya ya, di bawah dari min P standar deviation-nya ya. Jadi artinya secara PI band ya KPIG masih under value. Oke, sekarang kita coba masuk ke teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan indikator linear regression, EMA crossing antara EMA 10 dan EMA 20, kemudian RSI ya. Kami tidak akan menjelaskan masing-masing dari indikator tersebut, hanya membacakan apa yang ditunjukkan oleh indikator tersebut ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan bahwa ya KPIG ini sempat ya beberapa hari ya ada di bawah garis bawah dari kanal regresi ya, sementara RSI-nya juga masih mengarah ke bawah ya. Namun kita lihat di sini bahwa KPIG ini sudah mulai membentuk lembah dan bergerak naik, walaupun beberapa ujung dari candle masih menyentuh garis bawah ya. Jadi artinya KPIG ini boleh dilihat sebagai investasi ya untuk dikumpulkan ya, karena memang eh, arahnya ya dia masih cara long termnya masih sideways ya, di sideways, walaupun secara short termnya dia sudah mulai uptrend ya. Jadi di sini kami melihat bahwa KPIG ini KPIG ini masih dapat dibeli ya di harga 63 ya. 63 sampai
67 ya area belinya ya, 63 sampai 67 ya. 63 sampai 67%. Dengan target harga yang terdekat bisa dilakukan taking profit di harga 72 sampai 73 ya. Anda bisa masuk pelan-pelan ya, mengikuti dari candlenya dan volumenya ya. Adapun untuk apa namanya, manajemen risiko stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 63 ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, berikan subscribe ya dalam channel ini ya. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, berikan subscribe, bahkan juga berbagi kepada yang lain jika apa yang kami nyatakan di sini atau sampaikan di sini bermanfaat untuk orang lain ya. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia, sampai jumpa.